Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang etika pastoral. Di materi awal ini kita akan bahas bagaimana kita belajar untuk mengetahui pentingnya etika pastoral. Pentingnya etika pastoral itu karena didorong oleh keadaan seorang hamba Tuhan. Karena keadaan seorang hamba Tuhan itu sangat mempengaruhi etikanya. Nah, mengapa demikian? Keadaan seorang hamba Tuhan itu bisa mempengaruhi etikanya itu karena yang pertama kemerosotan moral. Kemerosotan moral di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, perilaku seksual yang menyimpang, atau bagaimana seorang hamba Tuhan memiliki etika yang baik karena dia harus hindari yang namanya kemerosotan moral. Yang pertama itu perilaku seksual menyimpang, karena ada banyak orang yang khilaf, bahkan melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti tindakan moralisme ini. Yang kedua, perselingkuhan. Dan perselingkuhan ini banyak terjadi di kalangan-kalangan kekristenan, terutama kalangan hamba Tuhan. Dan yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian penyelewengan dana, serta legalitas pernikahan sejenis. Seorang hamba Tuhan harus mempunyai etika yang baik, yang benar, untuk dia bisa terhindar dari kemerosotan moral ini, sebab ini sangat mempengaruhi etikanya. Ketika etikanya buruk, maka hal-hal ini kemungkinan besar pasti terjadi. Yang kedua, perkembangan teknologi. Memang perkembangan teknologi ini penting karena untuk memahami teknologi yang semakin luas yang berkaitan dengan pelayanan. Mengapa kita harus memahami perkembangan teknologi ini? Karena perkembangan teknologi ini bukan saja mengakses hal-hal positif, tetapi ada mengakses juga banyak hal-hal negatif. Contoh konten negatif yang mempermudah akses, terutama teknologi itu membuat semua akses menjadi mudah, termasuk hal-hal yang tidak bermoral, beretika, bahkan negatif. Jadi perkembangan teknologi ini pun kita harus hati-hati dalam memahami serta mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, karena itu memuat konten-konten yang positif dan juga negatif, bahkan hal-hal yang tidak bermoral. Nah, pelayanan pastoral membentengi sikap dengan sikap-sikap yang etis. Kemudian yang berikut, dampak negatif dari internet dan media sosial. Banyak dampak-dampak dari internet dan juga media sosial yang bisa saja mempengaruhi seorang hamba Tuhan. Kemudian yang ketiga, tantangan dalam pelayanan. Yaitu bagian pertama, masalah dinamika dalam jemaat. Kedua, masalah keluarga, bahkan eksistensi di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah tantangan-tantangan dalam pelayanan yang seorang hamba Tuhan harus mengambil sikap yang etis dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah. Ada begitu banyak dinamika yang terjadi di jemaat, bahkan sebagai kepala keluarga pun dia harus sikap yang etis sehingga perilaku karakternya sebagai hamba Tuhan itu terlihat memuliakan Tuhan. Kemudian pembagian etika. Di sini pembagian etika ini bagi dari beberapa bagian. Kita lihat etika pemimpin. Dasar Alkitabnya adalah Pengkhotbah 10 ayat 5. Di dalam konteks gereja, ini adalah seorang gembala, pendeta, bahkan penasehat maupun penatua-penatua dan lain-lain. Nah, di dalam setiap gereja pasti memiliki seorang pemimpin atau senior. Pemimpin itu menghasilkan hal-hal yang baik.
Kemudian, pemimpin bisa melakukan kesalahan dan berlanjut. Pemimpin adalah visioner gereja. Jadi seorang pemimpin di dalam gereja itu dia adalah senior. Dia yang mengatur semua jalannya serta mengontrol semua jalannya kegiatan di dalam gereja. Kemudian, pemimpin juga adalah bisa melakukan kesalahan. Seorang pemimpin tidak akan luput dari kesalahan. Tetapi jika dilakukan terus-menerus, maka hal itu akan menjadi kebiasaan. Kemudian, yang paling penting pemimpin adalah visioner. Visioner ini bagaimana seorang pemimpin dia mampu memikirkan masa depan jauh lebih baik sebelum hal-hal itu terjadi. Jadi itulah pemimpin yang paling poin-poin penting di dalam seorang memimpin, terutama pemimpin gereja. Kemudian pemimpin gereja itu dia tidak bekerja sendiri, melainkan dia membutuhkan tim dalam kerja. Dalam hal ini dia membutuhkan tim untuk melakukan pelayanan bersama. Kemudian di sini ada keberadaan pemimpin itu karena adanya orang-orang yang dipimpin olehnya. Jadi seorang pemimpin harus sadar bahwa keberadaan dia sebagai seorang pemimpin karena ada jiwa yang dipimpin, karena ada orang yang dipimpin. Seorang dikatakan pemimpin ketika dia memimpin banyak orang atau memimpin orang. Itulah keberadaan atau eksistensi dari seorang pemimpin. Sikap seorang pemimpin itu sebaiknya pemimpin harus bersikap yang etis, dan di sini ada 11 sikap yang etis sebagai seorang pemimpin yang patut dia sadari. Yang pertama, orang harus memahami bahwa Anda atau dia adalah seorang pemimpin dan bahwa dia harus bawa seseorang dalam pemimpin. Dan yang kedua, biarkan rekan-rekan Anda menyadari bahwa walaupun mereka begitu penting, Anda tidak akan menahan mereka. Kita butuh mereka, tetapi ketika mereka keluar, maka prinsip etis kita adalah bahwa tidak boleh menahan mereka. Tuhan pasti menyiapkan pengganti. Itulah sikap etis seorang pemimpin, bahwa dia tidak menahan orang ketika orang itu keluar, tetapi dia yakin dan percaya Tuhan pasti menolong dan membantu. Kemudian yang berikut, sampaikan apa yang menjadi target atau tujuan-tujuan dalam pelayanan perlu disiapkan dan disampaikan. Kemudian, beritahu dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Yang kelima, setiap anggota tim harus memiliki suatu bidang tanggung jawab masing-masing. Yang keenam, berikan pujian dan pengakuan kepada asisten atau anggota tim Anda di depan umum. Ketujuh, tegur dan koreksi secara pribadi, reward and punishment. Kedelapan, bertanggung jawab 100% untuk setiap kesalahan apapun. Kesembilan, jangan menindas, melainkan berikan nasihat tentang bagaimana yang baiknya. 10, anggaplah rekan-rekan kita sebagai orang yang penting di gereja. Dan yang paling terakhir, perlakukan rekan-rekan kita atau rekan-rekan Anda sebagai sahabat. Inilah prinsip 11 prinsip etis yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bagaimanapun juga persahabatan dalam pelayanan. Bagaimana membangun persahabatan dalam pelayanan? Yang pertama, saling menerima satu dengan yang lain. Markus 2 ayat 15. Makan bersama, Matius 26 ayat 26. Berpergian bersama, Markus 6 ayat 1. Berdoa serta melayani bersama, Yohanes 18 ayat 1. Itulah bagaimana cara kita membangun persahabatan dalam pelayanan bersama rekan-rekan, bersama orang-orang yang kita pimpin, sehingga suatu pelayanan itu berjalan dengan baik, bekerja sama dengan baik untuk membangun sebuah hubungan harmonisasi di dalam gereja, terutama bagi anggota-anggota yang dipimpinnya. Dan dasar-dasar Alkitabnya jelas ada, itu dijelaskan oleh Alkitab. Puji Tuhan, itulah bagaimana materi tentang etika pastoral, materi pertama yang dapat dibagikan. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.